Hari ini kita bikin konten ngobrol atau ngomong ya. Hari ini mau membahas tentang mungkin tentang ini mempersiapkan masa tua ya. Mempersiapkan masa tua, just sharing. Jadi terakhir ini adalah waktu Mama Ni ke Singapura kemarin, waktu di food courtnya itu pas lagi makan, yang beres-beresin tuh kayak lansia citizen Singapura yang bekerja gitu. Nah itu negara Singapura itu bagus ya, jadi dia masih mempekerjakan lansia-lansia yang mungkin yang di atas 50 atau 60 tahun gitu ya. Kalau di Indonesia kan kelamar kerja dokter minimal 35 tahun gitu. Jadi yang di atas itu udah mungkin ya udah nggak dianggap produktif lagi gitu ya. Kasian banget gitu ya sebagai warga negara Indonesia gitu. Jadi gimana kita supaya mempersiapkan masa tua kita gitu. Karena jangan mengharapkan pemberian dari anak. Anak itu bukan investasi untuk kita masa tua gitu ya. Jadi karena mereka itu nanti akan mempunyai kehidupan sendiri, rumah tangga sendiri, dan harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya gitu. Belum tentu anak kita sukses banyak uang gitu ya. Kalau misalnya ya kita doakan semoga sukses gitu ya, banyak uang, tidak kekurangan, syukur-syukur bisa memberikan hadiah terhadap orang tuanya gitu. Tapi kita harus mempersiapkan diri, jangan mau anak gue banyak nih 10, masa sih nggak sanggup merawat orang tuanya gitu. Itu pikiran yang paling akhir aja lah gitu. Nah belakangan ini Mama nih buset sampai bunyi memikirkan ya gitu. Kalau kita mengharapkan negara kita kayak Singapura itu bye-bye, itu jauh ya karena mereka mungkin juga kecil, kita terlalu luas, terlalu banyak penduduknya, mungkin lebih susah untuk dikendalikan atau butuh waktu yang lama untuk kita bisa sampai ke sana gitu. Sedangkan waktu terus berjalan, kehidupan terus berlanjut, kita yang akan merubah nasib kita gitu. Jadi contohnya dalam kehidupan Mama Ni, walaupun suami Mama Ni itu dokter spesialis, tapi Mama Ni tidak melihat itu menjadi suatu ketenangan dan bisa berleha-leha gitu ya. Walaupun gaji dari suami itu lebih dari cukup untuk Mama Ni, tapi Mama Ni itu harus bisa juga mengembangkan, menurut Mama Ni adalah suatu bisnis gitu. Jadi kemungkinan misalnya nanti kita umur 50-60, tenaga kita sudah tidak fit seperti sekarang, masih muda, paling tidak kita punya bisnis yang berjalan dan itu bisa menghidupi di masa tua kita gitu. Bisnis bisa apa aja gitu ya, dari mulai yang misalnya properti ya, kontrakan, sewain rumah, atau jual beli tanah, rumah, apapun itu, yang penting kita punya usaha. Nah, menurut Mama Ni pribadi, usaha di bidang jasa itu memang paling enak ya. Karena apa?
Karena misalnya kita kalau jasa itu kita nggak ada, kalau jasa profesional itu kita nggak ada modal yang terlalu banyak gitu ya, kayak misalnya pembelian barang ini gitu, tidak sebanyak yang menjual barang ya. Misalnya kalau dokter, oke lah, dokter kan misalnya umur 65 itu udah pensiun, tapi kan kalau kita punya klinik kan masih bisa, nah ya masih ada pemasukan, punya klinik, walaupun seumpama bukan kita yang sebagai dokternya, kan kita bisa menggaji dokter-dokter yang misalnya masih berusia muda atau yang mau bekerja di klinik kita, atau juga bisa digandeng dengan membuka apotek gitu ya. Kalau menurut pandangan Mama nih, bisnis yang mungkin menurut Mama nih itu cuan, itu adalah bisnis kuliner, apapun itu kulinernya, misalnya cemilan, kopi, atau catering gitu. Yang penting kita punya niat, yang pertama punya niat. Kalau modal kita bisa cari, jangan alasan nggak ada modal. Kita mulai dari hal-hal yang kecil aja lah dulu. Kalau misalnya nih tiba-tiba mau bangun restoran, kan yang nggak masuk akal juga kalau kita belum punya pengalaman gitu ya, kecuali kalau duit kita nggak ada serinya ya, nggak habis-habis, oke lah buat restoran sembarangan, laku nggak laku buat aja, itu nggak apa-apa sih. Kalau kita ini ya punya warisan yang banyak, misalnya 10 triliun gitu. Jadi jangan mindsetnya itu belum ada modal gitu. Jadi seumpama contoh ya, kalau itu misalnya bisnis, contohnya bisnis kuliner ya, misalnya membuat contoh aja deh, membuat sari kacang hijau gitu. Resepnya udah Mama share di Instagram ya. Instagram yang mana ya, lupa. Pokoknya scroll aja ke bawah, ada misalnya sari kacang hijau, coba ya. Kacang hijau misalnya 500 gram tuh berapa sih? Kalau nggak salah sekitar 16.000 atau 12.000 tuh ya. Kacang hijau 500 gram atau setengah kilo. Terus kita bikin itu sari kacang hijau beserta packagingnya, atau kalau mau dikasih label kecil aja untuk nama brand kita, karena misalnya modalnya belum terlalu besar gitu ya. Misalnya bikin stiker kecil aja tulisan sari kacang hijau gitu. Karena kalau misalnya UMKM yang pertama itu kan, kalau misalnya nggak perlu ngurus surat-surat dulu ya, nggak apa-apa ya untuk sementara starting awalnya gitu. Hanya kita membuat stiker yang ada brand kita, supaya bisa dibaca orang, apa ini, oh ini namanya ini gitu. Jadi beli 500 gram gula, paling berapa modalnya itu nggak sampai loh 50.000. Itu kalau nggak salah jadi 13 pouch ukuran 250 gram gitu. Misalnya dijual satu pouch itu, ini kan sari kacang hijau ya, gulanya tuh harus asli ya. Maksudnya kalau kita pun berjualan jangan yang aneh-aneh, jangan misalnya pakai pemanis buatan yang harganya murah banget, itu kan nanti merusak kesehatan yang minum gitu. Jadi ya kalau misalnya gula terlalu mahal, jangan terlalu manis gitu kan. Kalau terlalu manis juga nggak sehat ya gitu. Jadi harus pakai bahan-bahan yang bagus juga, berkualitas, jangan pakai bahan pengawet. Nah, balik lagi, misalnya dapat 13 pouch ukuran misalnya 250 gram, terus dijual seumpama ya, awalnya itu mungkin 10.000 atau 12.000, 250 ml itu kan sudah jadi produk itu dan bisa dijual. Dan itu kan udah kita sudah melakukan bisnis itu,
food and beverage ya gitu. Jadi jangan, kalau misalnya perabotan kan ada panci di rumah, pasti ada kompor kalau buat ibu-ibu. Jadi jangan alasan nggak ada modal, mulai dengan hal-hal yang kecil dulu gitu. Kayak misalnya Mama nih waktu mulai itu tahun 2017, Mama nih berbicara gini bukan karena Mama nih sekarang udah jadi sukses gitu, enggak, cuma mau sharing aja gitu ya, mau belagu sukses ngomong mah gampang ya. Kalau mau dengerin sharingnya nggak apa-apa, kalau nggak skip aja gitu ya. Jadi waktu 2017 itu di Jakarta, waktu suami sekolah, kadang suka masak, enak, ya udah jual ke teman-teman dekat dulu gitu. Waktu itu jualan empek-empek gitu ya, jualan empek-empek. Banyak yang pesen, jadi setiap hari tuh pulang kerja atau kalau lagi lepas malam bikin produksi empek-empek, tekwan gitu. Nah itu sembari belajar. Waktu itu Mama nih bikin resepnya sendiri, jadi trial and errornya itu sebenarnya udah banyak gitu. Tapi kalau trial and error, misalnya empek-empek kan kita makan sendiri masih enak. Terus keluarga misalnya trial errornya misalnya konsistensinya tidak sesuai dengan yang kita mau, atau rasa cukanya tuh belum maksimal, atau kemanisan atau kepedesan gitu. Jadi kan bisa dimakan sendiri, dan itu learning by doing. Lama-lama kita ini menemukan resep yang pas gitu. Makanya orang jual resep kalau yang asli, yang untuk usaha itu mahal. Mama nih pernah nanya sama tukang bakso, mau beli resepnya boleh nggak? Kalau minta kan terlalu ini nggak tahu diri banget, masa minta resep, orang lagi jualan kita minta resep. Nah Mama nih mau beli resep boleh nggak? Boleh aja, berapa? 20 juta. Mau pikir 20 juta nanti aja lah gitu ya, karena belum ada uangnya gitu. Jadi benar-benar trial and error sendiri bikin. Pasti tau lah kalau ikutin Instagram Mama nih sering bikin bakso gitu ya. Jadi kalau kegagalan dalam pembuatan proses itu, kita kan bisa makan sendiri ya, bisa bakso terlalu lembek, tapi kan kita masih bisa makan sendiri. Nah itu kan proses belajar. Setelah menemukan resep yang tepat, layak jual, enak, itu barulah kita rilis untuk misalnya open order gitu. Nah itu kalau misalnya bisnis kuliner gitu ya, karena bisnis kuliner itu menurut hasil penelitian tuh ya aliran dananya tuh deres. Karena apa? Karena kan kita setiap hari juga butuh makanan gitu, butuh cemilan gitu. Nah itu kalau contoh yang bisnis kuliner. Contohnya yang lain lagi, jualan barang misalnya. Oke, jual barang, belinya di mana? Kita cari dulu supplier apa. Misalnya contoh mau jualan tas. Nah, tas kita cari tuh browsing. Misalnya ngambilnya di Tanah Abang. Di Tanah Abang berapa harganya? Misalnya 50.000. Bisa nih kira-kira kita taksir. Kita jual misalnya jadi 120.000 gitu. Kita ngambil profit setelah dihitung-hitung ongkos, pengiriman, packaging segala macam. Jadi apapun itu usaha, apalagi sekarang ya, Mama nih bilangin sekarang semua serba digital. Kamu mau jadi ibu-ibu, mau jadi apa aja bisa. Maksudnya dalam artian mau usaha apa aja, kalau tahu selah-selahnya itu bisa banget gitu. Jual produk digital pun bisa gitu ya. Jadi apapun itu asal kita mau sempet jalaninnya, oke pasti bisa gitu. Jangan kebanyakan alasan ya gitu. Nah
Ini balik lagi karena topiknya ini adalah sharing untuk mempersiapkan masa pensiun kita gitu. Jadi dengan adanya usaha yang berjalan, ada pemasukan, itu bisa menghidupi kita di masa tua gitu. Ya nggak usah mikir-mikir untuk mewariskan apa. Nah itu kalau bagus ya tua untuk mikirin nabung untuk mewariskan untuk anak-anaknya, itu lebih bagus lagi. Tapi paling tidak kebutuhan kita di masa tua itu harus kita pikirkan dari sekarang. Misalnya mama nih umurnya 41 tahun, mama udah mulai mempersiapkan apa aja nih nanti, karena kita nggak tahu gitu. Misalnya kalau suami kerja di swasta, kapan di PHK kita nggak tahu. Kita harus mempersiapkan, walaupun suami kerja ataupun walaupun kita sendiri kerja, berbisnis lah gitu. Jadi ada pemasukan lain yang masuk selain dari gaji dari perusahaan atau gaji karyawan. Kalau nggak sempat sendiri, hire orang karyawan, mungkin dalam awal-awal satu jadi asisten gitu ya, untuk bantu-bantu kalau nggak sempat gitu. Jadi supaya nanti di masa tua kita tidak membebani anak-anak, walaupun kita nggak minta gitu, tapi kan kadang anak-anak juga kepikiran gitu. Tapi dengan kita adanya penghasilan, anak-anak juga tenang, oh orang tua udah ada penghasilan dari bisnis ini, paling enggak mereka mengurusi rumah tangganya sendiri gitu. Nah, berencana jangan cuma satu rencana tuh harus banyak gitu. Jadi kalau rencana cuma satu, nanti gagalnya banyak, bisa gagal nggak ada perencanaan lain. Kalau rencana tuh harus banyak, harus tinggi rencananya tapi realistis. Jangan tiba-tiba pengen punya hotel, tiba-tiba pengen punya mall, tiba-tiba pengen punya kafe yang fancy, yang instagramable gitu. Pertama-tama jual aja dulu online, karena online itu ya nggak butuh banyak biaya sewa tempat online, pre-order semuanya, bisa antar pakai ojek, semua zaman digital. Kalau misalnya jualan di Tokopedia, tapi kalau di Tokopedia kan ada kena potongan ya. Kalau untuk awal-awal jangan deh jualan misalnya di e-commerce, itu potongan 30%. Misalnya Mama Andi bekas comel titip di supermarket, itu potongannya 20% gitu. Oke lah, kalau udah running udah cukup lama, kita mau menaikin branding supaya lebih dilihat orang, diketahui orang, nggak apa-apa lah ya, 20%, bisa 20-30% potongannya gitu. Nah untuk bisnis itu kan nggak ada yang mulus ya, kayak jalan tol pasti ada polisi tidur lah, ada jalan lobang-lobang, itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Orang yang bisnisnya udah gede pun pasti mengalami hada-hada gitu. Mami bilang hada. Terus di dalam bisnis kalau kita mengelola sendiri pasti ada jenuh, ada putus asa ya. Seumpama ya Mama ini ya minggu kemarin tuh kayak putus asa. Karena apa? Karena nggak sanggup melakukan bikin produksi bakpia sendiri. Mau hire orang juga tinggal di apartemen, nggak ada lokasinya gitu. Mau sewa tempat juga kan butuh perhitungan yang matang, butuh planning jangka pendek, jangka panjang gitu. Jadi kemarin tuh putus asa. Ada 3 produk bakpia kacang hijau, kue kacang sama bakpia coklat. Nah, dengan berat hati mamanya harus merelakan yang sanggup yang mana, karena kalau kita nanti termehe-mehe gitu mengerjakannya, kita stres terus kita sakit kan juga, jadi nanti proses produksinya malah nggak jalan. Jadi prioritaskan yang mana. Setelah ditilik-tilik, bakpia coklat lah yang Mama Ni lebih prioritaskan. Karena apa?
karena banyaklah faktor pertimbangannya gitu. Jadi untuk yang bakpia itu sebenarnya Mama nih postpone dulu, Mama nih tunda dulu untuk produksinya, tapi masih bisa dijual di minimarket, supermarket itu. Tapi Mama nih lebih fokus ke bakpia coklat karena ada yang bisnis yang lain juga yang harus running bareng-bareng gitu. Ini sekedar sharing aja ya, bukannya Mama nih mau cerita atau mau pamer banyak bisnis, enggak. Mama nih juga belum yang sukses yang gitu, enggak. Cuman kalau misalnya ada pengalaman terus kita sudah senang berhasil, kayaknya rasanya pengen sharing ilmu gitu supaya orang lain juga bisa ikut merasakan gitu ya. Nah, sebenarnya untuk bisnis kuliner ini banyak sih yang mau di-sharing. Mama juga pernah ikut pelatihan bisnis kuliner, tapi kalau pelatihan masak-masak itu belum ya. Sebenarnya pengen tuh untuk sebenarnya bukan hanya kalau ikut suatu pelatihan seumpama ikut kursus menjadi chef itu bukan karena kita perlu resepnya, enggak, tapi untuk pertama untuk memantaskan diri gitu ya, dan yang kedua juga untuk memberikan kepercayaan kepada diri kita kalau kita itu booster personal branding. Oh, aku ini udah pernah sekolah chef loh gitu. Jadi bukan karena pengetahuannya pengen dapat resep-resep dari sekolah kuliner atau sekolah chef itu sebenarnya, dan pengalaman juga bisa sharing sama teman-teman yang lain atau sama coachnya. Kalau bisnis chef itu pasti nanti diajarin manajemen dapur dan sampai mungkin manajemen sekilas tentang manajemen, misalnya membuka restoran atau kafe gitu. Mama nih banyak rencana ke depan sih kalau ada uangnya karena lumayan mahal ya, 25 jutaan gitu untuk ikut kayak sekolah chef gitu. Terus banyak sekolah pengen sekolah ini, sekolah itu, belajar musik ini, belajar musik itu. Karena apa? Untuk Mama nih pribadi, kalau misalnya pengetahuan itu bisa diajarin ke anak kita, misalnya ke Mama nih diajarin seili, misalnya Mama nih bisa main ini, bisa itu, kita bisa ngajarin anak kita, paling enggak itu di lingkungan keluarga kita dulu gitu, sebelum kita share misalnya jasa gitu. Misalnya Mama nih pernah ikut akademi konten kreator. Setelah itu Mama nih punya cukup ilmu mau dibagikan ya. Mama nih misalnya membuka kursus konten kreator gitu. Itu kan sebagai bisnis di bidang jasa gitu, dan masih banyak lagi. Ini sebagai semoga menginspirasi. Terus anak kita juga ajarin berbisnis di sela-sela dia belajar gitu, karena mungkin kalau di awal kalau si Ili bilang kalau nonton Ipin Upin ya, si Mail kan suka jualan tuh apa aja dijual 3 seringgit gitu ya. Jadi nggak apa-apa ngajarin anak untuk berbisnis sejak dini. Kayak si Ili jualan hasil rajutannya itu udah banyak ya teman-temannya di sekolah gitu. Nah, ini rencana kedepannya akan dikembangkan lagi, tapi butuh proses dan menikmati prosesnya itu gitu. Jadi kalau kita sudah menjalankan suatu bisnis, terus ada ide bisnis lain, coba dibuat bisnis plan. Nanti kapan-kapan Mama nih ajarin tentang membuat rencana bisnis ya. Itu kayak proposal, bisa juga untuk diterapkan untuk panduan untuk diri kita sendiri, atau kita bisa mengajukan bisnis plan itu ke investor atau orang atau lembaga yang akan menginvest usaha kita gitu. Jadi bisnis plan nanti Mama nih bikin videonya
gimana cara membuat bisnis plan, apa aja contoh-contohnya gitu ya. Jadi mulai sekarang pikirin apa nih yang mau dipersiapkan untuk pensiun atau untuk masa tua kita dalam bentuk bisnis ya gitu, supaya di hari tua kita masih ada pemasukan untuk menghidupi kita di masa tua. Syukur-syukur pemasukan dari bisnisnya itu banyak, jadi kita kerjaannya tiap hari keliling dunia aja menikmati hasil jerih payah itu bersama pasangan, bersama keluarga gitu. Oke, sekian omong-omong Mama Ni. Mama Ni disclaimer ya, dari awal Mama Ni bukan mau sombong atau mau mentang-mentang ini cuman sharing aja. Itu siapa tahu dengan Mama Ni ngomong begini itu dapat menginspirasi ibu-ibu, bapak-bapak di rumah dengan materi yang sudah Mama Ni sampaikan. Kalau ada yang mau nanya sesuatu, feel free to kontak Mama Ni via WhatsApp, DM dan segala macam. Kalau ada waktu pasti Mama Ni balas, pastilah dibalas gitu, tapi mungkin kalau nggak cepet ya agak lambat gitu. Oke, cukup sekian, terima kasih udah mantengin Mama Ni cuap-cuap gitu ya. Semoga apa yang disampaikan dapat menginspirasi, bermanfaat untuk kita semua. See you, bye.